Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Sudah berada di depan mata kita. Suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Sudah sepantasnya kita menyambut Ramadan dengan sebagaimana mestinya. Lalu apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian agar kita dapat menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya? Paling tidak ada 7 hal yang hendaklah kita persiapkan. Yang pertama adalah adanya pengagungan di hati kita terhadap bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaklah kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Karena jemaah sekalian, Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan. Berarti Ramadan adalah sesuatu yang agung. Maka wajib bagi kita untuk mengagungkan bulan Ramadan. Bahkan ini berlaku untuk semua syariat Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi, wajib bagi kita mengagungkan semua ajaran Islam. Itulah ketakwaan hati, itulah hakikat keimanan. Karena jemaah sekalian, keimanan itu dibangun di atas 2 pondasi, yaitu cinta dan pengagungan. Orang yang beriman dengan syariat Allah berarti dia mencintainya dan mengagungkannya. Orang yang beriman kepada Allah berarti dia mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Maka kita juga harus mencintai dan mengagungkan semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, membenci satu hukum syariat itu dapat membatalkan keislaman.
Begitu pula meremehkan satu hukum syariat dapat membatalkan keislaman. Kenapa? Karena membenci itu menghancurkan pokok keimanan, yaitu cinta. Dan meremehkan ataupun melecehkan juga menghancurkan pokok keimanan, yaitu pengagungan. Maka hendaklah setiap syariat Allah Subhanahu wa taala kita cintai dan kita agungkan. Itu pokok keimanan kita terhadap seluruh syariat Allah. Terlebih lagi, suatu bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, yang di dalamnya ada syariat-syariat yang Allah muliakan, sudah sepatutnya kita sambut dengan pengagungan dan pemuliaan, disertai cinta kepadanya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Ini yang pertama, yang hendaklah kita persiapkan pada diri kita. Hendaklah ada pengagungan disertai dengan cinta terhadap seluruh syariat Allah, khususnya bulan Ramadan dengan segenap amal ibadah yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, semakin kita mengetahui keutamaan Ramadan, maka kita akan semakin mengagungkannya. Di antara hadis yang menjelaskan keutamaannya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila masuk hari pertama bulan Ramadan, maka setan-setan dan para jin yang paling jahat itu dibelenggu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari gangguan dan godaan setan, sehingga setan-setan itu dibelenggu. Tapi ingat, mereka hanya dibelenggu, bukan dimatikan. Apakah mereka masih mungkin menggoda kita dalam keadaan dibelenggu? Jawabannya, ya, masih mungkin. Tapi mereka dalam kondisi yang sangat lemah. Apabila mereka dalam kondisi sangat lemah seperti itu, tapi masih berhasil menggoda kita, itu menunjukkan apa? Kita berarti dalam posisi yang lebih lemah daripada mereka, lebih buruk daripada mereka. Dan seakan kita tidak menghargai pertolongan Allah kepada kita dengan mengikat setan-setan tersebut. Lalu kita masih saja berbuat maksiat di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kemudian lanjutan hadis, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Dan ditutup pintu-pintu neraka, maka tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dan dibuka pintu-pintu surga, maka tidak ada satupun yang ditutup. Dalam hadis yang lain, dibuka pintu-pintu rahmat. Dalam hadis yang lain, dibuka pintu-pintu langit. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan lebih banyak Allah curahkan untuk kita. Maka sepatutnya kita cintai dan kita agungkan bulan Ramadan. Karena hadis ini menunjukkan cintanya Allah kepada bulan Ramadan dan pemuliaan Allah kepadanya.
Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk meraih ampunan dan rahmat Allah di bulan ini. Karena Allah sengaja memberi kesempatan kepada kita yang lebih luas daripada bulan-bulan yang lain. Wa yunadi munadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada penyeru yang berkata, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Artinya, kalau kita benar-benar menginginkan kebaikan, inilah saatnya. Kalau kita masih menginginkan keburukan, saatnya juga untuk berhenti. Karena ingatlah jemaah sekalian, di bulan yang mulia, amal soleh dilipat gandakan. Dan juga dosa dilipat gandakan. Maksudnya dosa lebih besar. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat dosa, itu berarti dia tidak memuliakan bulan Ramadan. Seakan dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosanya menjadi double. Kalau dia masih minum khamar misalkan di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan dosa minum khamar, ditambah dosa dia tidak memuliakan bulan Ramadan. Dia tidak menghormati, tidak mengagungkan, dan seakan dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sang penyeru itu mengingatkan, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Artinya bersemangatlah, ini saatnya. Kebaikan dilipat gandakan. Jangan masih seperti bulan sebelumnya, harus lebih semangat. Wa ya bagiyal syarri aqsir. Dan wahai pencari keburukan, berhentilah. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Oleh karenanya jemaah sekalian, waktu malam di bulan Ramadan itu juga waktu ibadah. Bukan hanya siangnya. Ini menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan. Setiap hari, setiap malam, ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Sebagaimana juga di hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi utaqa minan nari fi kulli yawmin wa laylatin wa li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil yang menunjukkan agungnya bulan Ramadan, sehingga hendaklah kita sambut dengan pengagungan bersama dengan cinta. Ini yang pertama. Ini adalah pokok ibadah. Pengagungan dan cinta terhadap semua syariat dan syiar-syiar Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian, hendaklah kita sambut dengan kegembiraan. Harus kita senang. Karena ada sebagian orang, seakan-akan dia mau masuk penjara. Dia tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga sampai-sampai jamaah sekalian, ada sebagian orang, sampai sehari menjelang Ramadan, betul-betul dia manfaatkan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, bahkan bermaksiat. Sampai ada yang ngumpul di sebuah kolam, atau di pinggir pantai, atau di sebuah sungai, untuk mandi-mandi bersama. Laki-laki dan perempuan. Ini hal yang tidak patut bagi seorang muslim. Harusnya kita pandang Ramadan sebagai nikmat besar yang datang kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Bukan untuk mengekang kebebasan kita, tapi untuk sarana pendidikan agar kita menjadi orang yang lebih baik. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya dengan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dalam puasa ada kenikmatan. Puasa adalah lembaga pendidikan yang akan meluluskan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semua amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Sepatutnya kita sambut dengan kegembiraan. Dan ini hukumnya wajib. Menyambut semua amal ibadah dengan penuh kegembiraan adalah wajib. Termasuk bulan Ramadan yang sangat agung. Di dalamnya banyak sekali amal ibadah. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-58. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, sampaikan kepada manusia wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena karunia Allah dan rahmatnya tersebut lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Kata Allah, hendaklah kita bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Apa maksud karunia dan rahmat Allah di sini? Semua nikmat ibadah, nikmat hidayah, nikmat peluang-peluang untuk meraih ampunan dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Maka hendaklah dengan itu, kata Allah, mereka bergembira. Kemudian Allah ingatkan juga, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya, lebih baik dari semua nikmat dunia. Jemaah sekalian, kalau kita bergembira dengan nikmat dunia, mestinya kita lebih bergembira lagi dengan nikmat hidayah, dengan nikmat ibadah, dengan nikmat peluang meraih ampunan yang lebih luas. Jangan sampai ketika kita gajian, apalagi gaji naik, tambah lagi bonus, itu membuat kita lebih senang daripada kita bisa sholat, daripada kita bisa puasa, haji, umroh, zakat. Tidak ada masalah kita bersenang, kita gembira,
karena mendapatkan harta yang melimpah. Tapi seharusnya kita lebih senang lagi karena bisa melakukan ibadah. Wajar kalau kita sedih jika kehilangan harta benda kita. Seharusnya kita lebih sedih lagi kalau terlambat sholat berjamaah. Itu musibah yang lebih besar. Jamaah sekalian, jangankan Ramadan dengan segenap ibadah-ibadah yang wajib padanya, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam hadis yang masyhur, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat solat sunnah sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya, nikmat Allah berikan kepada kita hidayah. Kita bisa bangun sebelum subuh. Kita masih sempat melakukan solat sunnah 2 rakaat. Itu lebih baik dibandingkan Allah berikan kepada kita kekayaan dunia seluruhnya. Dan itu baru solat sunnahnya. Bagaimana lagi dengan solat-solat wajibnya? Tambah lagi dengan puasa, tambah lagi dengan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan, solat tarawih, dan lain-lain. Tentu itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi jangan kita memandang seakan-akan nikmat terbesar adalah dunia, adalah harta yang Allah berikan. Sehingga kita lebih senang mendapatkan nikmat harta daripada nikmat kesempatan untuk beribadah, meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Wala a'lamu syai'an muayyanan listiqbali Ramadan siwa an yastaqbilahul muslim bil farhi was sururi wal ittibat wa syukrillahi an ballagahu Ramadan." Aku tidak mengetahui cara tertentu untuk menyambut Ramadan selain seorang muslim menyambutnya dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan rasa senang serta bersyukur apabila Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada bulan Ramadan. Wa waffaqahu faja'alahu minal ahya' alladziina yatanafasuna fi salihil amal. Serta Allah memberikan taufik kepadanya, maka Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang masih hidup untuk berlomba-lomba dalam beramal soleh. Fa inna bulugha Ramadan nikmatun azimatun minallahi subhanah. Karena sesungguhnya berjumpanya kita dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita sambut dengan penuh kegembiraan. Al-Allamah Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah juga mengatakan, "Fal wajib an nafraha ghayatal farhi wa an nas'ada ghayatas sa'adah bi iqbali hadha asy-syahr al-karim bi khairatihi al-wafirah wa mayyizatihi al-'azimah." Wajib kita bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan yang mulia ini, dengan segenap kebaikannya yang melimpah dan keistimewaannya yang besar. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sambutlah dengan penuh kegembiraan. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar ibadah kita lebih baik, hendaklah jamaah sekalian kita hadirkan dalam hati kita, bisa jadi inilah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan ibadah-ibadah yang terbaik, untuk memaksimalkan setiap detik yang berlalu di bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Sehingga kita tidak banyak melakukan sia-sia, apalagi maksiat.
Karena jemaah sekalian, ada setan-setan dari kalangan manusia yang tidak diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan yang diikat hanya setan-setan jin. Masih ada setan-setan dari kalangan manusia yang menemukan cara baru untuk membuat manusia lalai di bulan Ramadan, bahkan menyesatkan. Contohnya apa? Mereka membuat tayangan-tayangan TV khusus Ramadan. Tapi sangat tidak mendidik. Yang jauh dari nilai-nilai Islam. Yang mengandung kemaksiatan. Sehingga banyak umat Islam masih sibuk menonton TV di bulan Ramadan. Minimalnya masih ada orang-orang yang melakukan hal yang sia-sia. Bahkan sampai menghabiskan banyak waktu. Contoh, main kartu dari ba'da tarawih sampai sahur. Subhanallah. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca Al-Quran. Tapi mereka habiskan untuk begadang malam, melakukan hal yang sia-sia, bahkan maksiat. Dan demi bisa main kartu, sholat tarawihnya pun dilakukan dengan cepat. Setelah itu, bukan hal yang penting. Cuma ingin main kartu, cuma ingin nonton TV. Padahal, kalau sholat tarawih itu sangat cepat, sampai kehilangan tumak ninah, maka sholatnya tidak sah. Karena ada seseorang yang sholatnya sangat cepat, sampai tidak tumak ninah, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, karena kamu belum sholat. Maka jemaah sekalian, cobalah kita hadirkan dalam hati. Ini nikmat Allah yang sangat besar. Dan bisa jadi ini adalah nikmat Ramadan terakhir kita dalam hidup. Mungkin atau tidak, ini Ramadan terakhir kita. Sangat mungkin. Siapa yang tahu umur kita? Lihatlah betapa banyak orang-orang di sekitar kita, kenalan kita, keluarga kita, yang di tahun lalu masih bersama kita menjalani bulan Ramadan. Sekarang mereka sudah pergi lebih dulu meninggalkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi SAW memerintahkan kepada kita, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Karena dengan itu akan membuat kita lebih semangat ibadah. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kematian itu akan memutuskan semua kelezatan dunia. Artinya, kita jangan terlena dengan kenikmatan dunia ini. Padahal, tidak kita bawa ke alam kubur kita. Kita bawa pun nggak akan bisa menyelamatkan kita. Yang bermanfaat bagi kita hanyalah amal-amal soleh kita. Oleh karenanya ketika Nabi SAW ditanya, "Wa ayyul mu'minina aqyas?" Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Apa kata beliau? "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, 'allimni wa aujiz." Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah,
ajarkan aku ilmu agama dan tolong yang singkat saja. Karena beliau ingin menghafalkan ilmu penting yang disampaikan Nabi SAW. Jadi beliau ingin nasihat yang paling penting. Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi." Apabila kamu hendak melakukan solat, maka solatlah seperti orang yang akan segera meninggalkan kehidupan dunia ini. Artinya, anggap itu solat terakhir. Maka jemaah sekalian, kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Kiaskan juga kepada bulan-bulan yang mulia. Bisa jadi bulan Ramadan kita tahun ini dengan segenap ibadah yang ada di dalamnya adalah kesempatan terakhir kita. Entah kita wafat di bulan Ramadan atau setelahnya. Atau kita tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Lanjutan hadis, Nabi SAW juga mengingatkan, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan yang membuat engkau meminta maaf darinya. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita hadirkan dalam hati kita, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan juga dalam semua ibadah kita lakukan seperti itu. Termasuk dalam menuntut ilmu. Hadirkan dalam hati kita, mungkin majelis ilmu ini majelis terakhir kita. Makanya jangan tidur. Jangan berisik. Jangan main HP. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ini ibadah yang sangat agung. Yang mungkin ini kesempatan terakhir kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk semua amal ibadah. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita sambut Ramadan dengan taubat dan istighfar. Meskipun jemaah sekalian kita harus paham, bertobat bukan syariat khusus menghadapi Ramadan atau saat masuk di bulan Ramadan. Tapi taubat itu adalah syariat sepanjang waktu. Karena kita adalah hamba yang penuh dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan diri. Jadi taubat bukan kewajiban atau syariat khusus di bulan Ramadan, tapi sepanjang hidup kita. Namun jemaah sekalian, tidak diragukan lagi, menyambut Ramadan, terutama apabila sudah masuk bulan Ramadan, taubat itu lebih wajib lagi. Karena maksiat di bulan Ramadan lebih besar dosanya. Sebab dosanya menjadi double. Pertama, dosa itu sendiri. Yang kedua, dosa dia tidak memuliakan bulan Ramadan. Seakan dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masih berani berbuat dosa di bulan mulia. Sama dengan tempat mulia. Kalau kita berbuat dosa di dalam masjid, itu dosanya lebih besar. Kalau kita menggibah di luar masjid, itu sudah dosa besar. Tapi kalau kita lakukan di luar masjid, kalau kita lakukan di dalam masjid, maka dosanya lebih besar lagi. Begitu pula di tanah haram, tanah suci, di Makkah dan Madinah.
dosa lebih besar lagi. Karena kemuliaan tempatnya. Demikian pula kemuliaan waktu. Dan juga jemaah sekalian, kita perlu khawatir apabila kita masih saja berbuat dosa di bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena jemaah sekalian, amalan kita berikutnya itu bisa jadi adalah balasan terhadap amalan kita sebelumnya. Amalan kita berikutnya bisa jadi adalah balasan terhadap amalan kita sebelumnya. Maka kalau kita sambut Ramadan dengan berbuat dosa, apalagi merasa Ramadan itu sebagai penjara, puas-puasin berbuat dosa sebelum masuk Ramadan, dikhawatirkan justru masuk Ramadan kita nggak dapat hidayah untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena jemaah sekalian, maksiat itu akan menghalangi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berada di bulan ampunan, di bulan berkah. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah sebagaimana dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, "Ihdharul ma'asi fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah kemaksiatan karena maksiat itu akan menghalangi ampunan meskipun di musim-musim hujan rahmat. Dan juga jemaah sekalian, yang perlu kita khawatirkan adalah ibadah-ibadah kita tertolak dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah ingatkan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat ke-27. Sebagaimana doa, padahal Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Tapi kalau kita masih saja berbuat maksiat, maka doa itu akan terhalangi. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajul menyebutkan tentang seseorang yutilu safar, melakukan perjalanan jauh. Ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Dalam keadaan dia kusut masai lagi berdebu. Artinya ini keadaan musafir di masa dahulu. Dia pun menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa. Ya Rob, ya Rob. Dia ulang-ulangi doanya bukan hanya sekali. Namun wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka sambutlah Ramadan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita tertolak karena dosa-dosa kita dan doa kita tidak dikabulkan karena terhalang oleh kemaksiatan-kemaksiatan kita. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau sampai maksiat itu masih dilakukan tatkala telah masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, meskipun Ramadan adalah bulan ampunan, ternyata tidak semua orang meraih ampunan. Beliau bersabda, "Syaqiya abdun adraka Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu."
celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Betul, Ramadan bulan ampunan. Namun faktanya tidak semua orang yang mendapatkan ampunan. Yang mendapatkan ampunan hanyalah yang mengamalkan apa yang Allah syariatkan di bulan Ramadan. Dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahlah falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram dan kejahilan, yaitu perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak butuh puasanya. Tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Bisa jadi orang yang berpuasa itu, yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus, nggak dapat pahala. Dan bisa jadi orang yang sholat malam, sholat tarawih, yang dia dapatkan dari sholatnya itu hanyalah capek begadang, nggak dapat pahala. Karena puasanya dan sholatnya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam berpuasa, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, was-saim huwallazi shamat jawarihuhu anil athami. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang semua anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Walisanuhu anil kadhib wal fuhshi wa qawliz zur. Lisannya berpuasa dari dusta, ucapan keji, dan persaksian palsu atau kebohongan. Wabatnuhu anit ta'ami wasyarabi. Dan perutnya berpuasa dari makan dan minum. Wafarjuhu anir rafath. Dan kemaluannya berpuasa dari berhubungan suami istri. Maka puasa seperti inilah yang akan mengantarkan seseorang kepada derajat takwa dan juga meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka sambutlah Ramadan dengan taubat. Lalu bagaimana cara bertobat? Cara bertobat itu adalah dengan memenuhi syarat taubat. Apa syarat taubat? Ada 5 dan bisa menjadi 6. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan balasan dari makhluk. Bukan pula sekedar pujian dari makhluk. Yang kedua, kita menyesali dosa itu. Dan ini hakikat taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu. Tidak lagi melakukannya. Yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Seandainya ada orang yang bertobat, niatnya hanya sementara di bulan Ramadan, maka tobatnya tidak sah. Tidak memenuhi syarat. Jadi harus dia bertekad, ini taubat seterusnya sampai akhir hayat. Dia tidak akan mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Andai tekadnya seperti itu jemaah sekalian, tapi faktanya di masa yang akan datang dia berbuat maksiat lagi, tobatnya tetap sah. Tobatnya tetap sah. Meskipun di masa depan dia nggak sempat berbuat dosa yang sama, namun dia masih berniat melakukannya, maka tobatnya tidak sah. Lalu bagaimana solusinya tadi? Dia sudah niat meninggalkannya, meskipun di masa yang akan datang sampai seterusnya, tapi faktanya dia melakukan lagi, ya solusinya dia bertobat lagi. Sebelum kematian datang menjemput, inilah syarat yang kelima. Masih ada waktu bertobat. Sebelum kematian datang menjemput atau sebelum matahari terbit dari arah barat.
Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang, maka ditambah syarat yang keenam. Harus minta maaf kepada orang itu. Atau mengembalikan haknya, atau minta penghalalan. Tapi jemaah sekalian, tidak ada syariat khusus menjelang Ramadan kita maaf-maafan. Apalagi ditunda sampai nanti Idul Fitri saja baru maaf-maafan. Itu adalah syariat sepanjang hidup kita. Kalau kita berbuat salah kepada orang. Jangan tunggu menjelang Ramadan, jangan pula menunggu Idul Fitri. Segera minta maaf. Jangan sampai urusannya kita bawa mati. Urusannya jadi panjang di akhirat. Kalau kita enggak selesaikan kezaliman kita di dunia, Allah akan ambil pahala kita, na'udzubillah, lalu diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Kalau enggak cukup, dosa orang yang dizolimi ditimpakan kepada yang menzolimi. Kemudian yang menzolimi itu dilemparkan ke neraka. Jadi bayangkan kalau dia berbuat dosa kepada orang di bulan Syawal. Kemudian tunggu menjelang Ramadan baru dia mau minta maaf. Hampir setahun. Itu tidak benar. Harus segera. Saat itu juga dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada orangnya. Dan kalau tidak ada masalah dengan orang, enggak perlu maaf-maafan juga. Enggak ada disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjelang Ramadan bermaaf-maafan. Atau di hari raya Idul Fitri bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan itu termasuk syarat taubat. Kalau kita buat salah kepada orang, kalau kita zalim kepada orang, dan harus segera dilakukan. Jangan tunggu menjelang Ramadan, apalagi tunggu di hari raya Idul Fitri, berarti lewat 1 bulan Ramadan, dia zalim kepada orang. Inilah jemaah sekalian 6 syarat taubat. Berikutnya, yang keberapa sekarang? Berikutnya yang ke-5. Untuk menyambut Ramadan, sambutlah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena jemaah sekalian, yang maha mampu menganugerahkan segala kenikmatan kepada kita hanya Allah. Kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan beribadah padanya apabila Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dalam surat An-Nur ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laulallah mahtadaina, wala sumna, wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. Tidak pula kita bisa melakukan puasa. Tidak pula bisa kita melakukan sholat. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan kepada Allah yang kita butuhkan ada 3. Yang pertama, mohon kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua, mohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya di bulan Ramadan. Dan untuk memaksimalkan waktu kita dengan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, agar amal-amal ibadah kita tersebut, baik di Ramadan tahun ini maupun Ramadan sebelumnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah jemaah sekalian yang kelima. Berikutnya, yang keenam. Ini sangat penting sekali. Hendaklah kita persiapkan ilmu untuk melakukan amal-amal ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Karena tidak boleh kita beramal tanpa ilmu. Tidak boleh kita beramal hanya ikut-ikutan saja. Harus kita pastikan amalan yang kita lakukan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti, jangan kamu lakukan apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat jemaah sekalian, setiap amal ibadah kita kelak itu Allah akan tanya, apakah berdasarkan ilmu atau tidak? Ayat yang mulia ini mengingatkan kita, setiap amal ibadah kita Allah akan mintai pertanggungjawaban. Apakah berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan, membuat cara-cara baru dalam beribadah, dalam beragama, di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Jadi jangan sampai kita capek-capek beramal tapi nggak dapat pahala. Dan nggak dapat pahala saja itu masih mending. Namun di sini juga mendapatkan dosa. Karena menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau mengingatkan kita, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jemaah sekalian, kalau kita berikan contoh, sungguh cukup banyak amalan-amalan yang beredar di masyarakat kita di bulan Ramadan yang jauh dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sebutkan tadi, salat tarawih dengan sangat cepat sampai kehilangan tumakninah. Padahal tumakninah itu rukun salat. Rukun salat itu lebih daripada wajib salat. Rukun solat kalau tidak ada, solatnya tidak sah. Wajib solat kalau tidak sengaja tertinggal, bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun solat nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi itulah yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita di bulan Ramadan. Maunya solat tarawihnya banyak, tapi dengan sangat cepat. Sampai kehilangan tumakninah. Yang bahkan ada yang bacaannya sudah tidak benar. Baru alhamdulillahirabbil alamin tiba-tiba sudah amin. Sampai-sampai jemaah sekalian ada sholat tarawih 20 rakaat tambah lagi witir 3, 7 menit. Ajaib.
Ini nggak masuk akal jemaah sekalian. Ini lebih kepada pelecehan sebetulnya. Kalau dia menonton TV, menonton film, berjam-jam pun tidak ada bosan-bosannya. Merasa senang, tapi seakan-akan ibadahnya dihadapi dengan hati yang tidak senang, sehingga ingin cepat selesai saja. Subhanallah. Padahal jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini, di antara keunggulannya adalah sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan sholat tarawih di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dianjurkan jemaah sekalian, di 10 hari terakhir Ramadan, sholat tarawihnya lebih ditingkatkan, terutama di malam-malam ganjil. Itu lebih ditingkatkan lagi sholat tarawih kita. Ini satu contoh saja amalan yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah bukan saatnya lagi kita beribadah cuma ikut-ikutan kebiasaan mayoritas atau kebiasaan turun-temurun. Harus kita pastikan ibadah kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu jemaah sekalian, kita harus persiapkan ilmunya. Ini banyak yang perlu kita pelajari. Ada banyak bab dalam Kitabus Syiyam. Ada banyak bab di dalamnya. Bab tentang sunnah-sunnah puasa, wajib-wajib puasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, dan lain-lain. Pembatal-pembatal puasa. Belum lagi bab tentang sholat tarawih. Begitu pula tentang iktikaf. Kemudian zakat fitri. Kemudian terakhir, sunnah-sunnah di hari raya. Banyak yang perlu kita pelajari kembali. Yang mungkin karena sudah berlalu setahun yang lalu, banyak yang kita lupa. Karena nggak mungkin kita dapat pahala yang melimpah kalau yang kita amalkan tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah yang sangat agung. Belum sampai kita amalkan, saat kita belajar fikih tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu sudah merupakan ibadah yang sangat agung. Dan ketika kita belajar, lalu kita hadirkan niat untuk mengamalkan, itu juga pahala tersendiri. Ini juga perlu kita hadirkan. Saat kita mengetahui suatu ilmu, kita hadirkan dalam hati kita niat untuk mengamalkannya. Maka kita sudah dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa terbetik di hatinya untuk melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak amalkan, sudah ditulis baginya satu pahala. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya niat. Maka dengan kita belajar, kita pun niatkan apa yang sudah kita ketahui ilmunya akan kita amalkan. Maka kita sudah dapat pahala tersendiri. Berikutnya, yang ke-7, yang terakhir, yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini adalah hendaklah kita memperhatikan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban, terutama yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Contoh apa? Qadha puasa tahun lalu. Bulan Sya'ban itu adalah kesempatan terakhir.
Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yakunu alayya shaum. Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Aku pernah memiliki hutang puasa bulan Ramadan, maka aku tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Karena di bulan-bulan sebelumnya beliau sibuk melayani Rasulullah SAW, tapi di bulan Sya'ban beliau mulai fokus untuk qada puasa Ramadan tahun sebelumnya. Karena tidak boleh sampai masuk Ramadan tahun ini lalu kita belum qada puasa tahun sebelumnya. Ini terlarang. Kalau seseorang sengaja menunda qadanya sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia mendapatkan dosa. Lalu pertanyaannya, apa kewajibannya kalau begitu? Jika dia menunda qada dengan sengaja tanpa udzur sampai masuk Ramadan berikutnya, maka kewajibannya ada 3. Yang pertama, dia harus bertobat karena itu suatu dosa. Menunda-nunda qada sampai lewat waktunya. Yang kedua, dia masih harus mengqadanya setelah Ramadan tahun tersebut. Enggak boleh Ramadan tahun itu tapi dia niat untuk qada tahun yang lalu. Itu enggak boleh. Atau dia niat gabung saja puasa tahun ini sekaligus qada tahun lalu. Itu enggak boleh juga. Jadi tunggu nanti masuk 2 Syawal, baru dia bisa mengqada puasa tahun lalu. Kemudian yang ketiga, dia juga harus membayar kafarah. Ini difatwakan sejumlah sahabat. Apa kafarahnya? Memberi makan setiap 1 hari puasa yang dia tunda qadanya tanpa uzur kepada 1 orang miskin. Berapa yang dia berikan? Setengah sok bahan makanan pokok, itu kurang lebih 1,5 kilogram beras. Kalau ada 7 hari qada puasanya yang dia tunda sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, maka berarti 7 kali 1,5 kilogram diberikan kepada orang miskin. Kecuali dia menunda qadanya karena ada uzur, maka dia tidak berdosa sehingga dia tidak perlu membayar kafarah. Cukup baginya mengqada puasanya. Dan qada puasanya pun harinya tetap sama, tidak menjadi 2 kali lipat. Kemudian jemaah sekalian, juga di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsar min siyamihi min Sya'ban." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa yang lebih banyak di bulan apapun melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa Sya'ban seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Pernah beliau berpuasa Sya'ban pada mayoritas waktunya, kecuali sedikit saja beliau tidak berpuasa. Jadi dianjurkan di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah. Bagi yang sudah tidak punya hutang, qada puasa wajib. Dan ini juga ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, untuk persiapan puasa di bulan Ramadan. Sehingga kita sudah terbiasa berpuasa karena kita sudah berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua,
seperti solat sunnah rawatib qabliyah yang akan menyempurnakan solat wajib. Begitu pula puasa Sya'ban akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada puasa wajib kita. Dan kalau kita tambah lagi nanti dengan puasa Syawal, maka itu seperti solat sunnah rawatib ba'diyah. Juga puasa Syawal itu akan menyempurnakan puasa Ramadan kita yang ada kekurangan. Kekurangan di situ misalkan kita terkadang masih terjerumus dosa saat berpuasa. Maka disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Juga jemaah sekalian ada hikmah yang lain. Sebagaimana dikabarkan oleh sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Terletak antara Rajab dan Ramadan. Artinya jemaah sekalian, karena banyak orang memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Dan itu bagus, karena bulan Rajab adalah bulan haram. Kemudian dia mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Sehingga Sya'ban terlupakan. Bahkan juga di sini kata para ulama, ada sunnah yang berlaku umum. Kapan kita melihat orang-orang banyak lalai, dianjurkan kita lebih fokus ibadah. Seperti di hari-hari libur, di hari-hari orang-orang bersenang-senang. Bahkan di hari-hari itu tidak sedikit yang terjerumus maksiat. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Kemudian lanjutan hadis, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu juga adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku suka tatkala amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi jemaah sekalian, paling tidak ada 4 hikmah puasa Sya'ban. Yang pertama, untuk persiapan puasa Ramadan. Yang kedua, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita. Yang ketiga, untuk memperbanyak ibadah tatkala manusia sedang lalai. Dan yang keempat, agar ketika amal-amal kita diangkat kepada Allah, kita sedang berpuasa, sedang melakukan amal soleh. Kemudian jemaah sekalian, juga ada hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Tidak boleh seseorang berpuasa sebelum pasti masuk bulan Ramadan dengan niat untuk berhati-hati. Misalkan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, dia sudah niat puasa Ramadan. Kenapa? Karena jangan-jangan ini sudah masuk Ramadan. Maka itu justru terlarang. Meskipun jemaah sekalian, kehati-hatian dalam beribadah itu pada dasarnya sangat bagus. Tapi itu juga harus berdasarkan dalil. Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali
orang yang terbiasa berpuasa, yaitu puasa sunnah misalkan, atau dia masih punya hutang puasa qada, maka silahkan dia berpuasa. Untuk puasa sunnah ataupun puasa qada. Maksud hadis ini kata para ulama, Rasulullah SAW melarang kita berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan dengan niat untuk berhati-hati jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan. Itu justru terlarang. Karena itu kehati-hatian tanpa berdasarkan dalil. Jadi pastikan dulu Ramadan sudah masuk, baru kita berpuasa. Dan juga cara memastikannya mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30." Berpuasalah kalau kamu sudah melihat hilal. Dan berhari rayalah, yaitu Idul Fitri, kalau kamu sudah melihat hilal. Kalau hilal tertutup atas kalian, seperti karena mendung, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi mudah. Hari ke-29 bulan Sya'ban, menjelang terbenam matahari, kita bersiap untuk melihat hilal. Bulan masuknya tanggal 1 Ramadan, di posisi tertentu yang memungkinkan untuk melihatnya. Kalau tidak terlihat, nggak ada masalah. Misalkan karena mendung. Apa kata Nabi SAW? Berarti sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Maka besok tanggal 30 Sya'ban. Dan lusa itu sudah pasti 1 Ramadan. Karena bulan Hijriah tidak kurang dari 29 dan tidak lewat dari 30. Jadi jangan kita mengatakan misalkan, jangan-jangan ini sudah masuk Ramadan, cuma hilalnya nggak kelihatan. Nggak boleh. Itu justru dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kita kemudian berpuasa karena perkiraan sudah masuk Ramadan. Atau cara yang lebih mudah lagi, tinggal tunggu pengumuman pemerintah. Karena itu juga perintah Nabi SAW. As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa adalah hari kalian semua berpuasa. Beridul fitri adalah hari kalian semuanya beridul fitri. Berkorban, beridul adha adalah hari kalian semuanya berkorban. Maksud hadis ini kata para ulama, masyarakat bersama pemerintah. Masyarakat mengikuti pemerintahnya. Pemerintah yang berhak menetapkan kapan masuk Ramadan dan kapan hari raya. Kalau ini dibiarkan kepada ormas-ormas, maka terlihat jadinya umat Islam tidak bersatu. Ada sebagian umat Islam yang masih menahan lapar, sebagian lagi sudah enak-enak makan. Itu terlihat tidak adanya persatuan umat Islam. Maka ini hak pemerintah. Begitu pula dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Man shamal yawmal ladzi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa berpuasa di hari manusia ragu padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan yang dimaksud waktu yang diragukan itu? Tanggal 30 Sya'ban, ketika langit mendung. Maka itulah yang disebut hari yang diragukan. Apakah ini beneran 30 Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan? Sebagian orang masih ragu dengan hal tersebut. Lalu kemudian ada orang yang berpuasa, maka kata sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dia berarti bermaksiat menyelisihi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, jika hilal tidak terlihat, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi nggak usah khawatir. Berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban.
maka berpuasa 1 Ramadan adalah lusanya. Kecuali jemaah sekalian, orang yang terbiasa puasa sunnah bertepatan dengan 1 atau 2 hari menjelang Ramadan, maka tidak mengapa, dia niat puasa sunnah. Atau yang masih punya hutang qada puasa. Jadi yang dilarang di sini adalah dia niat puasa Ramadan untuk kehati-hatian, jangan sampai sudah masuk bulan Ramadan. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu sok berhati-hati dalam beragama. Seakan-akan itu bagi mereka lebih takwa. Padahal lebih takwa itu bukan diukur pada hal itu saja, tapi diukur pada ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka ketika masuk waktu berbuka pun mereka tunda-tunda. Sampai langit sudah gelap, sudah muncul bintang-bintang, baru mereka berbuka. Dengan alasan apa? Sama, untuk berhati-hati. Maka ini adalah cara berhati-hati yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada kita, apabila sudah masuk waktu maghrib, segera berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Inilah jemaah sekalian beberapa hal yang perlu kita siapkan dan masih bisa kita amalkan di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 pertanyaan. 12 pertanyaan. 12. Satu-satu aja. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. 2 rakaat sebelum subuh itu waktu pengerjaannya Waalaikumsalam. apakah sebelum azan? Kalau terlambat 20 menit dari azan subuh, apakah masih bisa sholat sunnah subuh? Jadi pertanyaannya, kapan waktu sholat? 2 rakaat sebelum subuh itu waktu pengerjaannya kapan Ustaz? Baik. 2 rakaat sebelum subuh, waktu pengerjaannya adalah saat sudah masuk waktu subuh. Apakah sebelum adzan atau setelah adzan? Sebenarnya bukan syarat setelah adzan. Tapi ketika adzan, kita dianjurkan menjawab adzan. Oleh karena itu, lebih afdal dilakukan setelah adzan. Agar kita bisa menjawab adzan, setelah itu kita berdoa setelah adzan, doa setelah adzan. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi, apabila belum masuk waktu subuh, maka belum bisa kita sholat dengan niat 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Karena itu adalah waktu sholat tahajud masih. Atau kalau belum witir menjelang subuh, masih bisa witir minimal 1 rakaat. Dan itu lebih afdal daripada sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat witir, sholat tahajud lebih afdal daripada sholat sunnah qobliyah subuh. Dan kalau ibu-ibu sholat di rumah, dan itu lebih afdal tentu bagi wanita, tidak masalah meskipun di masjid sudah qomat. Karena ibu tidak sholat di masjid, tidak masalah di rumah, sholat sunnah qobliyah dulu, sebelum sholat subuh. Beda halnya kalau bapak-bapak sholat di masjid, jika sudah qomat, nggak boleh lagi sholat qobliyah subuh. Harus ikut sholat subuh berjamaah. Tapi boleh diqadha. Boleh diqadha langsung setelah subuh, atau nanti setelah masuk waktu duha. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau orang terlambat bangun? Sholat subuhnya terlambat. Masih bolehkah dia sholat sunnah qobliyah subuh? Jawabannya boleh.
dan hendaklah dia sholat sunnah qobliyah subuh dulu sebelum sholat subuh, meskipun sudah terlambat. Kecuali jika waktunya sudah mepet, sudah mau terbit matahari, andai dia sholat sunnah sebelum subuh, masuk waktu subuh. Maka kalau begitu, sholat subuh lebih dia dahulukan, nanti qobliyah subuhnya diqodok. Paham? Namun kalau waktunya sudah habis, matahari sudah terbit, maka dianjurkan dia sholat sunnah qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah dalam satu safar, karena keletihan mereka ketiduran semuanya. Bangun-bangun matahari sudah terbit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh Bilal adzan, kemudian mereka sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian qomat, lalu mereka sholat subuh berjamaah. Demikian, wallahu alam. Apakah kebaikan anak di dunia akan mendapatkan pahala untuk ayah yang telah wafat, dan begitu pula sebaliknya? Syukran Ustaz. Jawabannya iya. Semua amal soleh anak akan mengalir pahalanya kepada orang tua. Tapi dosa belum tentu. Kenapa semua amal soleh anak akan mengalir kepada orang tua? Meskipun anaknya enggak meniatkan, ini pahalanya saya niatkan untuk orang tua saya. Meskipun dia tidak berniat seperti itu, pahalanya akan mengalir. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaysa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal walad min kasbihi." Dan anak termasuk usaha orang tua. Kan sebab keberadaan anak karena orang tuanya. Belum lagi orang tuanya yang menafkahinya, kemudian mengusahakan pendidikan agama untuknya, itu pahalanya lebih besar lagi. Apalagi kalau orang tuanya sendiri yang mengajari kebaikan itu. Meskipun bukan orang tuanya sendiri yang mengajari kebaikan itu, tetap pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Namun, kalau orang tuanya yang mengajari, tentu pahalanya lebih besar lagi. Lalu bagaimana dengan dosa? Tergantung. Kalau orang tuanya yang mengajarkan dosa itu atau mencontohkannya, kemudian anak mengikutinya, melakukannya, maka dosanya mengalir. Atau orang tuanya tidak memberikan pendidikan agama yang seharusnya, maka dosanya mengalir. Karena orang tua adalah penyebab anaknya tersesat. Tapi, kalau orang tuanya sudah mengajari dia, namun dianya yang bandel, nggak mau dengar, maka dalam hal ini orang tuanya tidak berdosa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, beliau telah melakukan pendidikan, beliau telah memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada anaknya. Tapi anaknya yang nggak mau beriman, tentu beliau tidak berdosa. Dan ini masuk di dalam hadis Nabi SAW, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi, kalau kebaikan itu orang tua yang mengajarkan, maka pahalanya lebih besar. Kalaupun tidak, tetap dapat pahala. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, mengajarkan keburukan, mencontohkan kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Demikian, wallahu alam. Ustaz, doa berbuka puasa yang sahih yang mana? Zahaba zama'u atau Allahumma laka suktu?
atau boleh diamalkan keduanya? Permasalahan ini ada silang pendapat ulama. Apakah ada doa yang sahih untuk berbuka puasa secara khusus? Pendapat yang kami anggap lebih kuat adalah tidak ada lafaz yang sahih. Semua hadis tentang ini ada kelemahan. Namun secara umum dianjurkan kita memperbanyak doa. Seperti hadis yang telah saya sebutkan tadi. Walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, wa da'watul sha'im, wa da'watul musafir. Doa orang tua untuk anak, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Maka menjelang berbuka berarti dia masih puasa. Dianjurkan dia banyak berdoa. Namun doanya bebas, doanya umum. Mau berdoa apa saja silahkan, wallahu a'lam. Yang jelas jangan lupa doa makan. Banyak orang yang saking semangatnya sudah lupa baca bismillah. Fadal. Ustaz, tips mengajarkan puasa ke anak kecil 7 tahun agar mereka tidak merasa terpaksa dan senang menyambut Ramadan. Jazakallahu khairan. Metode yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan mainan yang membuat mereka kemudian lupa dengan rasa lapar. Intinya adalah dialihkan perhatiannya kepada apa yang dia senangi. Tapi ingat tentunya permainannya tidak boleh mengandung maksiat. Apalagi kalau permainan itu mengandung pendidikan, tentu sangat bagus. Wallahu a'lam. Yang jelas kalau kelihatan dia sudah benar-benar gak mampu, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau dia masih mampu, dengan cara kita alihkan perhatian supaya dia tidak ingat lagi dengan makanan, maka itu sangat bagus. Wallahu a'lam. Ustaz, di bulan Ramadan mana yang lebih afdal, memperbanyak membaca atau khatam Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran? Yang paling afdal mentadaburi Al-Quran. Karena mentadaburi Al-Quran itu dengannya kita kemudian bisa memahami maknanya. Setelah kita pahami bisa kita amalkan. Itu belajar Al-Quran yang paling tinggi tingkatannya. Namun ini tidak perlu dipertentangkan. Di samping kita mentadaburi Al-Quran, kita juga membaca Al-Quran. Dan kita usahakan di bulan Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran, minimalnya 1 kali khatam. Kalau bisa 2 kali lebih afdal lagi. Bisa 3 kali lebih afdal lagi. Bisa 4 kali lebih afdal lagi. Jadi ini jangan dipertentangkan, tapi diberikan bagian waktu masing-masing dan hendaklah ada target untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Sebagian besar keluarga muslim pada saat Hari Raya Idul Fitri masih ada yang menjalankan sungkeman ke orang yang lebih tua. Hal-hal seperti itu apakah ada dalilnya, Ustaz? Kalau dikhususkan di Hari Raya Idul Fitri, ya tidak ada dalilnya. Maksudnya sekedar jabat tangan kan? Berjabat tangan ya kapan saja saat kita ketemu. Kalau dikhususkan pada Idul Fitri saja, maka itu jelas tidak ada dalilnya. Dan ini menyerupai syariat. Sehingga itu bisa membuka pintu kepada perbuatan bid'ah di dalam agama. Dan juga ingat, berjabat tangan di sini tidak boleh yang tidak punya hubungan mahram. Karena ini masih banyak orang yang melanggar.
Padahal Nabi SAW memberi peringatan keras. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jadi kapan saja berjumpa dengan orang tua, berjabat tangan, cium tangan boleh, tidak masalah. Tidak dikhususkan untuk Idul Fitri saja, wallahu alam. Bismillah, sesuai pemaparan nomor 6, kita harus punya ilmu dalam beribadah. Apakah dalam hal ini kita harus hafal dalil-dalil untuk dapat mempertanggungjawabkannya kelak? Jawabannya tidak harus. Beramal berdasarkan ilmu bukan syarat harus hafal dalilnya. Yang penting kita yakin ada dalilnya. Ada petunjuknya dari Nabi SAW. Apakah dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Meskipun kita nggak hafal, maka kita sudah memenuhi syarat. Tapi kalau kita hafal, tentu lebih baik lagi. Karena menghafalnya itu ibadah. Dan kita kemudian tidak lupa ilmu tersebut karena kita hafal. Dan juga memudahkan kita untuk berdakwah. Banyak orang berdakwah, dakwahnya itu sulit diterima. Kenapa? Karena tidak didukung oleh dalil. Seringkali dia hanya bisa mengatakan, ini ada dalilnya. Dulunya belum hafal, sekarang lupa. Maka ini kurang meyakinkan orang yang kita dakwahi. Tapi kalau kita bacakan ayatnya, kita bacakan hadisnya, ini akan membuat orang yang kita dakwahi itu lebih menerima apa yang kita dakwahkan. Wallahu a'lam. Ustaz, beredar di masyarakat ketika menyerahkan zakat fitri, kita ada selamat seperti akad kepada panitia zakat dan membaca doa. Apakah ada tuntunannya? Jawabannya tidak ada tuntunannya harus dengan berjabat tangan atau seperti akad. Tidak ada. Tapi mendoakan dari amil zakat kepada orang yang berzakat itu ada hadisnya. Nabi SAW pernah mendoakan sahabat agar Allah mencurahkan salawat kepada mereka yang membayarkan zakat. Akan tetapi tidak harus sambil berjabat tangan atau seperti mengucapkan akad. Itu tidak harus, tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Dan juga di antara dalil, doa untuk orang yang berzakat dari amil zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah zakat dari mereka wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada amil zakat, yaitu pemerintah. Ambillah zakat dari mereka wahai Muhammad, yang dengannya engkau mensucikan dan membersihkan mereka. Dan bersolawatlah atas mereka, yaitu doakan mereka. Karena solawatmu, doamu adalah ketenangan bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka. Maka Nabi SAW pun mendoakan orang yang menyerahkan zakat. Wallahu a'lam. Salat tarawih, akhwat sulit untuk membuat saf salat rapat, satu orang satu sajadah, jadi longgar. Saya berusaha mengajak untuk rapat, tapi tetap longgar. Gimana menasihatinya, Ustaz? Ya, sampaikan hadisnya. Cara menasihati yang paling bagus adalah sampaikan hadisnya. Hadis tentang kewajiban meluruskan shaf, hadis tentang kewajiban merapatkan shaf. Begitu pula hadis tentang bahaya kalau shaf
tidak rapat, kalau soft bolong-bolong, itu nanti akan dimasuki oleh setan sehingga mengganggu kekhusyukan kita sholat. Barangkali demikian, wallahu alam. Bismillah. Bagaimana penghitungan fidyah buat ibu hamil dan ibu menyusui? Apa harus diganti puasa juga? Lalu bagaimana hukumnya orang miskin? Dia bayar fitrah, tapi dia sebenarnya dia nggak mampu. Fidyah untuk ibu hamil dan menyusui adalah permasalahan yang diperselisihkan ulama. Sebagian berpendapat cukup bayar fidyah saja untuk mengganti puasa yang tidak mereka lakukan. Sebagian berpendapat bayar fidyah ditambah dengan qada. Sebagian berpendapat cukup qada saja tanpa fidyah. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah adalah cukup qada saja tanpa fidyah. Kenapa? Karena minimalnya dua sebab. Yang pertama, kalau kita kiaskan wanita hamil dan menyusui itu dengan orang sakit, maka orang sakit itu ada dua macam. Sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah fidyah, bukan qada. Yang kedua, sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah qada. Jadi, kalau wanita hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang sakit, lebih tepat orang sakit yang mana? Yang masih diharapkan kesembuhannya atau sudah nggak diharapkan kesembuhannya? Tentu yang masih diharapkan kesembuhannya. Kita tidak mengatakan dia akan hamil dan menyusui terus sampai mati. Enggak kan? Berarti masih diharapkan kesembuhannya, sehingga kewajibannya adalah qada. Begitu pula yang kedua, ada hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha wada'a syatra salati anil musafir wa sawma anil hubla wal murdi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah meringankan separuh solat dari musafir. Ditambah puasa dari musafir, wanita hamil dan menyusui. Berarti dalam hadis ini, wanita hamil dan menyusui diserupakan dengan musafir. Musafir, apabila dia tidak berpuasa, apa kewajibannya? Qada atau fidyah? Qada, bukan fidyah. Berarti wanita hamil dan menyusui juga harus bayar qada, bukan bayar fidyah. Harus qada, bukan bayar fidyah. Sampai wanita yang bertanya kepada Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, wahai Syekh, saya sudah 9 tahun gak puasa. Karena hamil, tahun depan melahirkan, tahun depan masih menyusui, tahun depan hamil lagi. Sampai 9 tahun. Kata Syekh, cukup bagimu qada. Dan gak usah merasa berat, karena boleh dicicil. Sesuai dengan kemampuan. Dan andai masih menyusui, namun kemungkinan bisa qada, maka qada lah. Tapi di pertengahan, di tengah hari misalkan, kondisi tidak memungkinkan, tubuh menjadi lemah atau berpengaruh pada anak, maka boleh berbuka. Tapi kalau berbukanya nggak sampai maghrib, berarti 1 hari itu belum dihitung sebagai qada. Karena nggak ada qada setengah hari. Jadi ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Yang membayar fidyah itu hanya 2. Pertama, orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa karena sudah lemah tubuhnya. Yang kedua, orang sakit yang sudah diharapkan yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Bagaimana cara membayar fidyah? Ada 2 cara. Yang pertama, memberi makan kepada orang miskin
setiap satu hari puasa yang ditinggalkan adalah setengah sok bahan makanan pokok, yaitu kurang lebih 1,5 kilogram beras. Andai kita tambah dengan lauk, tentu lebih afdol. Namun yang wajib adalah bahan makanan pokoknya. Kalau 30 hari, berarti tinggal kita kalikan 30. Menjadi 45 kilogram. Lalu kita berikan kepada orang miskin. Dan tidak harus kepada 30 orang miskin. Boleh kita berikan hanya kepada 10 orang, atau kurang atau lebih daripada itu. Beda dengan kafarah, seperti kafarah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Harus membebaskan budak. Kalau tidak sanggup, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin, dan 60 itu harus 60. Nggak boleh kurang. Tapi kalau untuk fidyah, tidak harus 30 orang miskin. Baik, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan makanan yang sudah siap makan. Maka, siapkan 1 porsi, lengkap dengan lauknya. Untuk sekali makan sampai kenyang. Untuk mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan. Berarti kalau 30 hari menjadi 30 porsi. Ini pernah juga dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di awal Ramadan, beliau tidak sanggup lagi berpuasa karena sudah tua, maka di malam hari beliau membuat jamuan untuk 30 orang. Makan sampai kenyang. Inilah 2 cara membayar fidyah. Wallahu alam. Izin bertanya Ustaz, apa sebaiknya kita pilih mengikuti kajian atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Itu nggak perlu dipertentangkan. Dua-duanya bisa dilakukan. Tapi kajian jangan terlalu banyak. 1 atau 2 kali sehari itu sudah bagus. Sehingga waktu membaca Al-Quran juga banyak. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Dua-duanya kita lakukan. Terlebih lagi kalau misalkan kajian berkaitan dengan hukum-hukum di bulan Ramadan, atau iktikaf, atau zakat, atau Idul Fitri. Ilmu yang sangat kita butuhkan. Wallahu alam. Bagaimana tata cara puasa sunnah di bulan Sya'ban? Apakah Senin Kamis dan juga Ayyamul Bid atau apakah diperbolehkan di hari-hari lain? Di semua hari. Di semua hari, tidak masalah. Kalau kita niat khusus untuk Senin Kamis juga boleh, Ayyamul Bid juga boleh, tapi tidak terbatas itu. Di semua hari dengan niat puasa Sya'ban. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berpuasa Sya'ban seluruhnya. Begitu pula Sya'ban sebagian besarnya. Hanya sedikit hari yang beliau tidak puasa. Wallahu alam. Pada saat menjelang Idul Fitri, sebagian masyarakat mudik menjadi musafir. Apakah ada keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan atau jika kuat tetap puasa? Musafir boleh berbuka puasa. Meskipun dia kuat, dia boleh berbuka puasa. Tapi, apakah lebih afdal dia tetap berpuasa? Jawabannya tergantung ke kondisinya. Kalau dia kuat berpuasa, tidak merasa berat, lebih afdal dia puasa. Namun dia boleh berbuka kalau dia mau. Namun, jika dia merasa berat untuk berpuasa, lebih afdal dia berbuka. Dan kalau puasa membahayakan, wajib dia berbuka. Demikian, wallahu alam. Apa makanan yang dianjurkan oleh Rasul saat buka dan sahur? Apakah betul berbuka dengan yang manis? Tidak betul. Yang betul adalah korma. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar."
sebaik-baiknya sahur seorang yang beriman adalah korma. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan memakan korma muda. Wa in lam takun fa'ala tamarat. Kalau tidak ada korma muda, maka korma matang. Wa in lam takun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada korma, maka beliau minum beberapa teguk air. Bukan beliau cari kue yang manis-manis, tidak. Beliau minum air kalau tidak ada korma. Setelah itu baru mau makan apa saja, tidak ada masalah. Tapi hendaklah makanan awal korma, yang afdal korma muda. Kalau tidak ada korma matang, kalau tidak ada juga maka minum air, yaitu air putih, bukan kopi, bukan teh, tapi air putih. Setelah itu mau makan minum apa saja tidak masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Pak. Kapan waktu untuk membayar kafarah Ramadan lalu, sedangkan saya sedang haid dan belum membayar hutang puasa tahun lalu? Tadi sudah kita jelaskan ya. Wanita hamil dan menyusui, pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah qada, bukan membayar fidyah. Ya, pertanyaannya apa? Tentang fidyah atau kafarah? Kafarah apa maksudnya? Enggak dijelaskan. Jadi kalau pertanyaannya kapan membayar fidyah atau kafarah, seharusnya lebih cepat lebih bagus. Dan untuk fidyah hendaklah cepat dibayarkan di bulan Ramadan. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Jangan ditunda sampai keluar bulan Ramadan. Begitu pula kafarah sama. Hendaklah dibayar segera. Karena itu hutang. Hutang langsung dibayarkan lebih afdol. Jangan menunda-nunda pembayaran. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.